Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang bab 1, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Ruang merupakan suatu tempat, suatu wilayah, atau suatu daerah, namanya ruang. Nah, keunggulan dan keterbatasan di sini adalah tentang keterbatasan dan keunggulan potensi suatu daerah atau suatu wilayah. Ada permintaan dan penawaran. Permintaan terjadi jika suatu daerah memiliki keterbatasan potensi sumber daya. Permintaan ini akan mengakibatkan yang namanya pembelian. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan daerah yang kekurangan potensi sumber daya. Sedangkan penawaran adalah jika suatu daerah memiliki kelebihan potensi sumber daya. Nah, suatu daerah yang memiliki kelebihan potensi sumber dayanya akan ditawarkan pada daerah lain. Penawaran ini yang mengakibatkan namanya penjualan. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Distribusi adalah penyaluran barang dari satu orang ke orang lain atau dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna barang. Pelaku ekonomi ada 4 macam. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau RTK, terdiri dari keluarga-keluarga yang ada di masyarakat. Keluarga itu terdiri dari orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi atau kegiatan membeli atau menghabiskan suatu nilai guna barang atau jasa. Yang kedua, rumah tangga produsen atau disebut RTP, terdiri dari para produsen seperti perusahaan, pabrik industri, semua lembaga atau orang-orang yang menghasilkan sebuah produk, namanya rumah tangga produsen. Ketiga, rumah tangga pemerintah. Ini terdiri dari lembaga pemerintahan yang mengatur perekonomian seperti Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi, dan lain-lain. Terakhir, ada rumah tangga luar negeri, terdiri dari produsen melakukan kegiatan impor, kemudian ada konsumen melakukan kegiatan ekspor maupun pemerintahan luar negeri, biasanya menjadi investor atau orang yang meminjamkan dana. Peran ekonomi yang pertama adalah RTK, rumah tangga konsumen. Peran utamanya sebagai konsumen. Peran sampingannya adalah sebagai produsen dan distributor. Sebagai produsen, rumah tangga konsumen itu menyediakan yang namanya faktor produksi. Faktor produksi adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai produksi. Nah, bahan-bahan itu akan disalurkan kepada rumah tangga produsen. Sedangkan sebagai distributor, maksudnya rumah tangga konsumen itu juga sebagai penyalur barang-barang produksi, seperti warung, toko, kelontong, dan lain-lain. Rumah tangga produsen, peran utamanya sebagai produsen, menghasilkan barang. Peran keduanya sebagai distributor dan konsumen. Sebagai distributor, ia menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sebagai konsumen, ini perannya adalah membeli faktor produksi dari rumah tangga konsumen, berupa tanah, karyawan, kemudian berupa kewirausahaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah sebagai produsen memiliki yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, seperti PT Telkom, PT PLN, PT KAI, dan lain-lain. Kemudian sebagai distributor, pemerintah menyalurkan bantuan-bantuan atau subsidi-subsidi makanan pokok seperti Perum Bulog. Kemudian sebagai konsumen, pemerintah juga membelanjakan beberapa anggaran untuk pelayanan publik. Rumah tangga luar negeri sebagai konsumen, yaitu rumah tangga luar negeri ketika mengimpor suatu barang, maka ia menjadi konsumen.
sedangkan sebagai produsen ketika ia melakukan kegiatan ekspor suatu barang. Sebagai investor, ini adalah mereka menjadi peminjam, menjadi orang yang meminjamkan dana kepada negara lain untuk mendirikan usaha-usaha di negara lain tersebut. Lebih jelasnya, kita perhatikan bagan atau skema berikut. Aliran interaksi, RTK, RTP, RTN, dan MLN perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Maksudnya 4 sektor, yakni ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Maka dinamakan 4 sektor. Kita lihat bagian garis yang ungu. Rumah tangga konsumen membayar pajak pada rumah tangga negara atau pemerintah. Rumah tangga produsen juga membayar pajak kepada rumah tangga negara. Kemudian rumah tangga negara memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen, biasanya berupa layanan-layanan publik atau fasilitas-fasilitas publik. Kemudian pemerintah juga memberikan layanan kepada rumah tangga produsen berupa subsidi atau modal yang dapat digunakan sebagai modal usaha rumah tangga produsen. Nah, masyarakat luar negeri ini perannya adalah impor dan ekspor. Dia mengimpor barang kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga konsumen memberikan pembayaran devisa kepada masyarakat luar negeri. Pembayaran devisa merupakan pembayaran luar negeri. Kemudian rumah tangga produsen mengekspor barang ke luar negeri. Maka rumah tangga produsen menerima devisa dari masyarakat luar negeri. Selanjutnya kita perhatikan ekonomi 2 sektor. 2 sektor adalah rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen mengadakan pembelanjaan barang dan jasa atau kegiatan membeli itu dinamakan pasar output. Nah, ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, maka produsen mendapatkan yang namanya pendapatan. Nah, produsen memberikan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Yang bagian bawah adalah pasar input atau pasar faktor produksi. Pasar bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, berupa tanah, bangunan, bahan baku, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, yang diserahkan dari rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atas imbalan tersebut memberikan sewa, pembelian, upah, bunga yang menghasilkan pendapatan oleh rumah tangga konsumen. Bisa kalian cermati ya video ini. Lanjutnya adalah subbab perdagangan. Perdagangan di sini kita mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Kalau perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah yaitu perdagangan yang dilakukan antara satu daerah dengan daerah yang lain, masih dalam lingkup satu negara. Perdagangan antar negara adalah perdagangan yang dilakukan antara satu negara dengan negara yang lain. Berbeda negara ya. Tujuan perdagangan antar daerah atau pulau. Yang pertama adalah memperluas jangkauan pasar. Semakin banyak pulau-pulau yang dikunjungi atau yang diberi pasokan produksi, maka di situ memperluas juga pasar-pasarnya. Orang-orang yang membeli juga semakin banyak. Kemudian menghasilkan keuntungan yang semakin banyak sehingga mendapatkan keuntungan juga. Nah, antar negara memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Yang kedua, menaikkan devisa negara. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Spesialisasi adalah kegiatan suatu negara memproduksi satu jenis barang yang tidak diproduksi dari negara lain. Jadi negara lain itu tidak memproduksi, yang memproduksi hanya negara tersebut sehingga dia dapat memonopoli barang tersebut untuk dijual ke luar negeri. Jadi, ia mendapatkan untung yang banyak dari spesialisasi tersebut. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang kelima, transfer teknologi modern biasanya terjadi dari negara maju kepada negara berkembang. Faktor pendorong perdagangan. Faktor pendorong perdagangan antar pulau adalah perbedaan harga antar pulau.
Perbedaan harga dibentuk dari jauhnya transportasi. Semakin jauh pulau tersebut, maka harganya semakin melambung tinggi. Semakin dekat jaraknya, maka harganya akan semakin murah. Perbedaan kepemilikan faktor produksi. Faktor produksi tadi adalah bahan-bahan ya yang digunakan sebagai alat berproduksi, seperti tanah, seperti kewirausahaan, modal, dan lain-lain. Kemudian faktor pendorong perdagangan antar negara, perbedaan sumber daya, perbedaan iklim, perbedaan iptek, perbedaan selera. Karena dunia kita terbagi menjadi banyak iklim, ada yang tropis, subtropis, sedang, dan ada yang kutub. Nah, mereka juga menghasilkan sumber dayanya masing-masing. Untuk saling memenuhi kebutuhan, mereka melakukan yang namanya perdagangan. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah yang pertama adalah memperbanyak lapangan kerja untuk masyarakat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas penduduk. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin luas pasar, maka semakin banyak lapangan kerja yang dibuka, semakin meningkat juga produktivitas penduduknya, semakin banyak yang bekerja, dan kebutuhan masyarakat akan semakin terpenuhi. Hambatan perdagangan antar negara. Yang pertama adalah perbedaan mata uang. Jika di Indonesia menggunakan rupiah, di Malaysia menggunakan ringgit, dan di Amerika akan menggunakan US dollar. Jadi beda ya mata uangnya. Yang kedua, terjadinya perang. Jika suatu negara sedang mengalami kekacauan politik, maka sulit bagi negara tersebut melakukan perdagangan dengan negara yang lain. Jadi, keadaan politik suatu negara juga mempengaruhi perekonomian suatu negara. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Kualitas sumber daya yang rendah yang dimiliki suatu negara mengakibatkan negara tersebut tidak dapat bersaing dengan negara-negara yang lain yang memiliki sumber daya tinggi dan teknologinya lebih modern. Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional seperti AFTA, APEC, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, seperti itu ya. Kemudian, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Karena kedua negara tidak saling bertemu secara langsung, maka risiko yang diambil akan menjadi lebih besar. Jika nanti suatu negara itu dibohongi atau pembayarannya tidak dilakukan. Nah, ini yang dinamakan risikonya besar. Kemudian ada kebijakan impor dan ekspor yang diterapkan pada suatu negara. Ada yang namanya tarif bea cukai. Tarif itu apa ya? Tarif itu pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas kenegaraan. Contohnya, ada bea ekspor, yaitu biaya yang dikenakan terhadap produk yang diangkut menuju negara lain. Kemudian ada yang namanya bea transit. Ini adalah pajak atau biaya yang dikenakan pada barang yang transit di suatu daerah. Transit saja di suatu negara dan bukan tujuan akhirnya. Nah, ini juga dikenakan yang namanya pajak. Kemudian ada bea impor. Pajak yang dikenakan terhadap produk yang masuk dalam suatu negara dengan ketentuan negara tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pengiriman produk. Maksudnya, bea impor ini adalah yang dikenakan terhadap produk yang masuk dalam suatu negara dengan ketentuan merupakan tujuan akhir. Jadi tujuan akhir atau tujuan perdagangan dari barang tersebut, maka ini dikenakan pajak impor atau bea impor. Kemudian terakhir, uang jaminan impor. Persyaratan bagi importir suatu produk untuk membayar kepada pemerintah sebagai uang jaminan sebelum penjualan itu dilakukan. Yang kedua, kebijakannya ada kuota impor. Kuota impor itu adalah batasan jumlah barang yang bisa dijual kepada negara lain, namanya jumlah impor atau jumlah barang yang bisa masuk ke dalam negara lain. Yang ketiga ada subsidi. Subsidi itu bantuan pemerintah untuk produsen lokal agar produk-produk lokal itu dapat bersaing dengan produk luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan orang luar negeri itu membanjiri produk lokal dengan produk luar negeri dengan harga yang sangat murah. Sehingga jika tidak disubsidi, produk lokal itu tidak dapat bersaing
dengan produk-produk asing karena harganya yang terlalu tinggi. Kemudian ada exchange control, merupakan pemerintah ikut serta mencampuri urusan perdagangan luar negeri. Jadi ini adalah kontrol dari pemerintah kepada perdagangan luar negeri. Selanjutnya ada state trading operation, adalah pemerintah dalam perdagangan melakukan kegiatan ekspor. Kemudian ada politik dumping. Politik dumping ini adalah kegiatan menjual barang di luar negeri itu lebih murah daripada menjual barang di dalam negeri. Fungsinya untuk apa? Untuk menggait atau mencari pangsa pasar yang lebih luas dan lebih banyak. Kemudian selanjutnya adalah penguatan ekonomi. Di Indonesia itu negaranya negara kepulauan sehingga disebut sebagai negara maritim. Dan juga karena iklimnya yang baik maka mereka juga disebut negara agrikultur. Maritim itu lebih ke potensi kelautan sedangkan agrikultur adalah potensi daratan. Maritim ada industri bioteknologi, adalah teknik penggunaan biota laut atau pemanfaatan biota laut sebagai pembuatan atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik, fenotip tumbuhan dan hewan, dan mengembangkan rekayasa organisme untuk keperluan tertentu, termasuk untuk perbaikan lingkungan. Kemudian ada wisata bahari di Indonesia, lautnya banyak, pantainya banyak, sehingga sangat besar sekali potensi di bidang wisata bahari. Seperti 5 pulau utama di Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, memiliki potensi bahari yang sangat banyak. Ada hutan mangrove juga, ada habitat binatang laut, dan lain-lain. Kemudian ada energi kelautan. Energi kelautan itu terbentuk dari gerakan atau perbedaan suhu lapisan laut sehingga menciptakan sebuah energi di perairan melalui energi pasang surut, energi gelombang, energi arus laut, dan energi perbedaan suhu. Seperti itu. Selanjutnya agrikultur. Agrikultur adalah potensi bidang pertanian, perikanan, atau potensi daratan ya. Bukan perikanan tapi pertanian. Nah, berada di garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Jadi karena memang Indonesia dilewati garis khatulistiwa memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan hujan, maka sangat cocok sekali untuk kegiatan pertanian. Sehingga tidak heran kalau di Indonesia itu banyak dan beraneka ragam sumber daya alam. Kaya sekali akan sumber daya alam. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia ada sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor wisata bahari. Sektor pelayaran di Indonesia kurang maju dan masih rendah jika dibandingkan negara-negara lain. Seperti negara Singapura itu sudah maju karena memang pelabuhannya cukup terurus, sarana dan prasarananya juga cukup memadai. Berbeda dengan Indonesia yang kadang jadwal berangkat atau jadwal sampainya kapal itu tidak tepat atau kurang tepat dan sarana prasarananya juga kurang memadai. Ada sektor perikanan. Indonesia memang kaya sekali akan ikan, tapi nelayan-nelayan belum mampu memiliki sarana prasarana yang cukup untuk memanfaatkan atau mengambil peluang ini, mengambil ikan lebih banyak karena memang peralatan yang digunakan juga masih sederhana. Sedangkan kapal-kapal asing juga kadang-kadang masih mencuri ikan di Indonesia. Ini menyebabkan nelayan-nelayan itu tidak mendapatkan ikan yang banyak. Selanjutnya ada sektor wisata bahari. Ini adalah sektor wisata yang dilihat dari keindahan alam bawah laut seperti di Laut Bunaken. Peran agrikultur pada perekonomian Indonesia.
Yang pertama adalah peran terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Jika pasokannya seperti berasnya banyak, maka Indonesia bisa mengekspor beras tersebut ke luar negeri, menjadikan Indonesia memiliki atau menerima devisa dari luar negeri. Peran terhadap kesempatan kerja. Lahan yang luas akan juga banyak menyerap tenaga kerja atau petani-petani di desa-desa. Kemudian ada kontribusi devisa. Yang terakhir ada kontribusi terhadap produktivitas. Hambatan pengembangan sektor agrikultur. Hambatan adalah yang menghambat kenapa agrikultur di Indonesia itu tidak maju-maju. Yang pertama adalah penurunan kualitas dan kuantitas pertanian. Biasanya musim yang tidak dapat diprediksi menjadikan Indonesia mengalami banyak gagal panen. Gagal panen menyebabkan kelangkaan dan penurunan kuantitas dan kualitas pertanian. Kemudian adalah terbatasnya infrastruktur pertanian. Masyarakat Indonesia sebagian besar masih menggunakan sarana dan prasarana yang masih sederhana. Kemudian kelemahan dalam sistem teknologi, terbatasnya permodalan. Strategi atau cara untuk mengembangkan agrikultur di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya petani melalui sarjana-sarjana pertanian yang terdapat di universitas-universitas. Mereka telah mempelajari ilmu-ilmu pertanian modern, dikenalkan dengan berbagai teknologi pertanian modern. Diharapkan mereka mampu mengubah cara bertani di Indonesia menjadi modern dengan kualitas yang baik dan menghasilkan produk-produk pertanian yang lebih baik dan lebih banyak. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi adalah pembaharuan teknologi di bidang pertanian, menguatkan lembaga ekonomi seperti koperasi simpan pinjam untuk bidang pertanian, meningkatkan kerjasama dan pembangunan infrastruktur pertanian. Terakhir adalah redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan apa sih? Re itu artinya mengulang atau kembali, distribusi itu penyaluran. Jadi penyaluran kembali pendapatan, pendistribusian atau penyaluran kembali pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah penerimaan uang atau pajak oleh pemerintah yang berasal dari masyarakat. Jadi dari masyarakat akan kembali ke masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan kemakmuran bersama dengan meratakan seluruh fasilitas yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehingga mereka semua bisa menikmati hasil dari pembayaran pajak. Caranya yang pertama adalah sistem pajak progresif. Sistem pajak progresif itu sistem pembayaran pajak jika suatu pendapatan seseorang itu semakin banyak, maka pajak yang dikenakan semakin banyak pula, semakin tinggi pula. Itu namanya sistem pajak progresif. Yang kedua, bantuan kepada golongan miskin. Bantuan kepada golongan miskin ini berupa kebijakan pemerintah seperti pengadaan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, kemudian penyaluran bantuan-bantuan seperti subsidi beras, subsidi benih, pertanian, dan lain-lain. Bantuan langsung, kalau bantuan langsung ini berupa uang tunai BLT atau berupa barang atau jasa, ya seperti itu namanya bantuan langsung. Konsep redistribusi pendapatan itu adalah dilihat dari pemerataannya. Jika redistribusi pendapatan terlihat merata, maka negara ini juga bisa dinamakan sejahtera secara merata. Kalau redistribusi pendapatan belum merata, maka rakyat juga belum bisa dinamakan sejahtera atau makmur seluruhnya. Jadi masih ada ketimpangan ekonomi dari satu daerah dengan daerah yang lain. Karena kita hari ini membahas tentang perdagangan, maka saya mengambil sebuah hadis doif, tapi ini sangat baik ya, karena hendaklah kalian berdagang, karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Jadi berdagang itu jika disertai dengan kejujuran, maka ia akan menjadi barokah dan menjadi sumber pintu rezeki, 9 pintu rezeki.
karena Rasulullah dan para sahabat juga melakukan yang namanya perdagangan. Jadi sangat disenangi sekali oleh Rasulullah asalkan perdagangan itu disertai dengan sifat jujur. Nah, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Bab 1 ya, tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah. Sebelum mempelajari tentang sejarah, kita harus melakukan ulangan harian terlebih dahulu. Kalian pahami materi dari awal sampai akhir, kalian pelajari. Tetap jaga kesehatan di rumah, sayangi orang tua, patuh terhadap orang tua, patuh terhadap guru, mengerjakan semua pekerjaan yang menjadi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.